Shalom, selamat malam sidang Jumat yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam renungan malam edisi Senin tanggal 21 Februari 2021. Firman Tuhan diambil dari Efesus pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ke-10. Itu bisa dibaca oleh saudara-saudari di rumah masing-masing. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau telah menyertai memberkati kami dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan tolong, curahkanlah Roh Kudus Tuhan dalam hati dan pikiran kami masing-masing, agar kami mengerti dan memahami. Pakailah hamba-Mu juga Tuhan dalam menyampaikan kabar baik, biar seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada hari ini, yaitu hidup baru oleh kasih karunia. Sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, pernahkah mendengar bahwa seorang terpidana mendapatkan grasi? Grasi adalah seseorang yang terpidana mendapatkan keringanan atau pengurangan atau bisa saja penghapusan dari pelaksanaan hukuman. Grasi ini diperoleh dari presiden, tetapi yang perlu diingat bahwa grasi yang diberikan oleh presiden bukan berarti karena terpidana itu sudah berbuat baik, melainkan karena presiden mengampuni perbuatan yang terpidana atau dia yang sudah melakukan kejahatan, tetapi juga tetap memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Firman Tuhan merupakan bagian dari pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Paulus mengingatkan bahwa status jemaat Efesus di dalam Tuhan sudah berubah. Pada saat itu jemaat mengalami kematian dari hidup yang lama, yang hidup di dalam dosa dan mengikuti jalan dunia. Itu bisa dilihat pada pembacaan pada ayatnya yang pertama. Namun sekarang ketika jemaat Efesus hidup di dalam Tuhan, Allah yang kaya dengan rahmat dan oleh kasih-Nya yang besar, maka dilimpahkan-Nyalah kepada orang yang mengikuti Tuhan untuk hidup bersama-sama di dalam Kristus dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, sidang jemaat yang dikasihi, dalam bacaan kita ditegaskan bahwa ada dua cara hidup yang sama-sama memiliki akibat jika hidup di dalamnya. Cara hidup yang pertama ialah hidup lama, yang artinya hidup di dalam dosa, hidup di luar Kristus, kemudian memiliki rohani yang kosong, yang artinya juga ketidakberdayaan menghadapi dunia. Maka pada akhirnya ketika dia memilih hidup lama, akibatnya adalah maut. Kemudian cara hidup yang kedua ialah hidup baru, seperti yang dikatakan oleh Paulus. Hidup baru berarti hidup di dalam Kristus, diperbaharui, memperoleh kehidupan yang kekal, yang bersama-sama dengan Tuhan. Kita memang hidup di dunia, tetapi bukan berarti kita hidup di dunia ini kita tunduk dan diperbudak karena keinginan daging atau hawa nafsu. Namun Allah sendiri sudah menyatakan kasih dan kemurahan-Nya kepada setiap orang. Kita diselamatkan dari perhambaan dosa melalui pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Itu sudah menandakan bahwa kita sudah masuk dan menerima hidup yang baru. Keselamatan yang diberikan bukan semata-mata karena perbuatan baik kita, karena hasil usaha kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya, atau berdasarkan perkataan orang lain.
Seperti yang di awal saya katakan, seorang terpidana bisa mendapatkan gerasi dari presiden karena berbagai macam pertimbangan, bukan karena dia berbuat baik, melainkan sungguh sebenarnya keselamatan itu karena kasih karunia yang besar, maka kita diselamatkan. Sekarang pertanyaannya kembali kepada kita. Kita memilih mau hidup lama atau hidup yang baru dan berbuat baik. Tetapi ingat, sidang jemaat, berbuat baik bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal, melainkan berbuat baik menunjukkan sikap yang benar dalam mensyukuri anugerah Tuhan. Dan kemudian kini kita tahu bagaimana harus bersikap benar, kita berharga, dan dalam kehidupan kita menyenangkan hati Tuhan. Hidup baru oleh kasih karunia, kita diselamatkan. Mari lakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan, berkenan dan benar di hadapan Allah. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada malam hari ini boleh diperdengarkan bagi kami sekalian. Terima kasih atas pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, mati untuk menebus dosa kami sekalian. Ampuni setiap hidup kami Tuhan yang kami masih setia hidup di dalam hidup kami yang lama. Tetapi Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, biarlah menjadi mengingatkan kami, mengajarkan kami bahwa kami sudah hidup di dalam hidup yang baru. Maka dari itu tolonglah kami Tuhan, mampukan kami agar kami bisa mensyukuri, melaksanakan hidup yang benar, hidup yang berkenan, sehingga hidup yang baru sungguh-sungguh kami rasakan, kami jalani dengan benar, sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Meteraikanlah dalam hati kami masing-masing. Berkaryalah Tuhan dalam kehidupan kami, dalam setiap aktivitas dan pekerjaan kami. Biarlah mencerminkan sebagai orang yang hidup baru, yang berkenan dan benar di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan istirahat malam kami pada hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam.